Marilah berdoa. Ya Allah, berkat kebangkitan Putramu, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Maka kami mohon penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehat jiwa serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan. Terlebih bersama keluarga Bapak Ibu Yohanes Sunarto yang mensyukuri perjalanan hidup selama 25 tahun, Kau bimbing, Kau arahkan, Kau naungi. Demikian juga untuk kedua anaknya yang juga telah pula Kau beri kesempatan untuk menjalani langkah kehidupan. Maka layaklah mereka sekeluarga bersyukur kehadirat-Mu atas rahmat yang Kau percayakan kepada mereka. Demikian juga untuk keluarga Yudhistira Baroto Mukti yang juga mensyukuri atas rahmat kesembuhan yang telah diberikan oleh Allah bagi putranya Gregorius Triarto Baroto Mukti yang beberapa tahun lalu harus dirawat di rumah sakit dan sekarang sudah kembali ke tengah-tengah kami. Semoga kedepannya bersama dengan kami, bersama keluarga-keluarga yang ada di lingkungan ini khususnya, senantiasa Kau sertai, Kau dampingi dalam perjalanan hidup selanjutnya. Ini kami bukan padamu dengan pengaturan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan kudus hidup dan kuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita ikuti pembacaan firman. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur
tetapi ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat disalib pada malam pertama sudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus kepada sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang kepada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu padanya, "Kami telah melihat Tuhan."
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab padanya, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena telah melihat aku, maka aku percaya. Berbagailah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Bapak Ibu, para saudari, saya sedikit agak gundah mana yang mau dipakai karena banyak muatan terkait dengan peristiwa hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ada yang kita petik terkait dengan apa yang kita rayakan, karena ada secara universal gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Secara khusus keluarga besar ini merayakan pesta 25 tahun dan 23 tahun serta 16 tahun ya. Tumbuh undung berkate ya. Isi ditambah keluarganya Mas Baroto yang syukuran atas kesembuhan ya. Ini. Nah, lalu bagaimana? Nah, tetapi yang jelas bahwa hari ini memang cukup istimewa bagi gereja Katolik khususnya secara universal, karena secara khusus gereja sungguh-sungguh menekankan adanya devosi tentang kerahiman ilahi, dan inilah yang sekiranya dahulu diterima oleh seorang putri yakni Santa Faustina Kowalska tahun 1905, kemudian dihidupi sampai dengan tahun 938, jadi kurang lebih 13 tahun itu dihidupi ini. Dan apa yang disebutkan itu dia dinyatakan sebagai rasul kerahiman ilahi. Dan devosi ini meliputi juga khusus devosi tentang koronka kerahiman ilahi, yang ini sudah pula semakin menguat karena banyak di tengah-tengah umat telah melaksanakan doa koronka dengan jam-jam tertentu, tentu terkait dengan komitmennya pribadi. Jadi ini bisa komunal kelompok, bisa pribadi. Jadi ada yang mulai dari jam 7 pagi, ada yang juga jam 8, ada yang 9, ada juga yang 12, jam 12, ada yang jam 3, ada yang jam 4, jam 5, bahkan malam jam 9 malam ada. Tergantung masing-masing komitmennya dalam hati. Nah, dan Bapak Suci Yohanes Paulus yang kedua, almarhum, telah menetapkan bahwa hari Minggu Paskah kedua sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Ini ditetapkan sejak tahun 2000, jadi baru 24 tahun yang lalu. Itu dinyatakan. Tapi sungguh sangat berkembang karena tentang hal ini. Nah, lalu masuk dan tujuannya apa? Kerahiman ilahi itu untuk menampung, menaungi ya, jiwa-jiwa yang dalam hal ini tidak open. Tidak open. Bapak Ibu tahu, ingat tahun 65 jadi apa? Gerakan G13. Banyak jiwa yang tidak tertampung. Bayangkan tidak terhormat. Nah, sekarang juga banyak jiwa-jiwa orang Palestina yang juga karena
serangan dari bangsa Israel. Itu banyak sekali. Itulah yang dimaksudkan supaya tertampung, terdoakan, tersemangati dalam langkah-langkah kita. Karena itu tidak sebatas hanya kita sendiri. Nah, karena itu para bapak ibu para saudari, kita harus meninjau dari arti berdasarkan kitab suci. Kerahiman dalam bahasa Ibrani itu disebut belas kasih, dinyatakan rahamim dan hesed, bukan kesed tapi hesed. Ya, ini yaitu dua ungkapan yang dipakai untuk menyebut sifat kasih Allah. Ya. Rahamim itu ada kaitannya dengan kata rehem, yang artinya rahim ataupun kandungan. Maka dengan demikian rahamim diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kerahiman adalah sifat kasih Allah yang serupa dengan sifat rahim seorang ibu. Fungsinya untuk apa? Yakni untuk melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, membawa kemana-mana. Kita sebagai anak bagaimana harus berbakti pada orang tua, terutama ibu. Karena yang punya rahim itu hanya ibu atau wanita, apapun ini, itu yang punya rahim. Mungkin nak sing iso ngkrem iki pitik bedok, ora nek pitik lanang ngatrem. Kecuali angsa iki sing jejatane melu ngkremi. Nah, sing wis tau ngingu angsa. Ini. Tetapi kalau kita biasa wayang itu. Nah, ini yang punya rahim. Ini. Nah, karena itu, kembali katakan fungsi rahim itu untuk melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, membawa kemana-mana. Kita dibawa, karena itu kalau ada anak pada orang tua, terutama pada ibu, sia-sia kita mau naruhat, rasa mau mungkin digoneti digembol. Suwene pirang sasi, sangang sasi 10 dino. Kayak mau kemana-mana nanti mensewu kaya, ya aku rada kasar nih, mau dijualkan begini. Itu. Kok jadi kalau ditampa kan di bunga. Bahasa wis dilahirke sosok ora nrimake karo wong tuane karo ibune. Sok ngoso-oso, sok ngunak-ngunakke. Inilah. Karena itu Rintur Seto ingatlah ya. Wis saiki 23 tahun 16 tahun eling karo ibumu. Itu. Ibuku sik kandhek kowe kaya wong mau. Itu. Ya. Suwene iki. Karena itu haruslah kamu taruhkan. Bukan berarti kamu harus tunduk mundur enggak. Perhatikan nasihatnya, arahnya kemana, tangkap dulu baru nanti kamu bisa menjalankan ini. Nah, ini untuk semua saja ini. Nah, disitulah. Nah, apalagi ini terkait dengan soal apa yang menjadi kehendak Allah, karena yang melindungi Allah, ya bagian rahim tadi melindungi Allah, menghidupi kita bagaimanapun juga kemana-mana. Allah itu senantiasa menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Maka kita tidak ke semata-mata ini. Nah, karena itulah perlu kita upayakan supaya dalam hidup ini. Karena itu haruslah kita bangun dalam konteks kita. Maka seperti janin tidak dapat hidup dan berkembang tanpa rahim ibu, demikian pula kita manusia tidak akan dapat hidup tanpa kasih kerahiman dari Allah. Maka jangan main-main tentang kerahiman ini. Maka sering kita sebut sebagai Allah Marahim. Bukan berarti kalau Allah itu berjenis kelamin pria, wanita, tidak. Ini. Kalau yang nanti sampai mendiskusikan tentang hal itu orang yang tidak paham. Kenapa? Dia kuat kuasa terhadap kita. Itulah sifatnya. Kerahiman itu sebagai sifatnya yang sungguh-sungguh sangatlah mendalam terhadap kita. Maka perannya bagaikan seorang ibu bagaimana punya tanggung jawab terhadap anaknya. Ini itu. Ini sedikit atau mengesampingkan bapak itu. Jadi piye-piye kae nek sing jenenge lare putra orang iso netek karo ibuke, perkembangan iki ora kaya nek netek ibuke iki cukup gitu. Nah, nek saiki sok-sok wis ganti nganggo susu formula. Tetapi itu tidak membantu. Ya, saya ingat persis itu tidak akan malah justru kadang-kadang menambah
kurang menambah tapi malah mengurangi kecekatan, kecerdasan dari anak itu. Tapi kalau anak neteknya pada asinya ibunya cukup, itu anak itu jadi anak yang cekatan, cerdas. Tetapi kalau anak itu netek asinya itu kurang, itu ya besarnya cukup besar, cepat, longgor, bongsor. Tapi sampai lidah-lidah, hanya titik lebar. Karena banyak unsur kimianya sana berbeda. Kalau nggak salah saya pernah punya pengalaman. Saya itu punya pengalaman, maaf, ya, pengalaman itu betul kasar. Saya dulu tahun 18 itu punya anjing betina dan beranak. Karena anaknya bagus-bagus, ada saya dipacu oleh teman-teman. Romo kasih susu Romo, rakurat tinggi susu. Saya belikan Romo, tuh kok kita beli susu. Cepetnya gede, tapi ini nggak dipanggil itu namanya murah cekatan, di tok itu. Nah, anak yang kedua saya tidak mau dikasih itu. Biar netek apa nih ibu ini. Nah, akhirnya anaknya itu memang boleh katakan tidak segemuk-gemuk yang pertama, tapi akhirnya 5 itu sangat-sangat cerdas. Asal dia berani itu langsung nyerah. Kon duduk ya duduk. Ini sing pertama kan kon duduk. Dia malah baik. Nah, sing kedua itu suruh duduk. Mau kasih makan duduk dulu, tapi ulungnya tangan sujine. Nah ini pertanda sama sebenarnya dilatih sama dengan itu, tapi kecerdasan beda. Nah, saya bayangkan kalau hal itu terjadi pada diri anak yang lebih daripada binatang, pastilah untuk itu. Nah itulah pentingnya. Maka terkait dengan ini yang namanya kerahiman tadi, betul-betul bagaimana kita dituntun, diayomi, dilindungi, diarahkan. Nah itulah yang kita harus sudah sadari. Nah, karena itu perlu pula Ibu Bapak Saudari itu harus ditekankan. Maka Bapak Suci Paulus yang kedua mengajak pada kita supaya ini dibudayakan dan bukan tentang kehidupan, menjaga hidup maksudnya. Sampai-sampai ditekankan jangan sampai di keluarga Katolik terjadi yang namanya pengguguran. Harus diterima dengan kehidupan apapun keadaannya, jangan sampai diarahkan itu. Nah, karena mau diangkatkan. Nah, dan juga itu ditegaskan oleh Bapak Suci Paulus Fransiskus. Beliau meminta supaya mewartakan tentang kabar sukacita supaya orang tidak lagi dikuasai yang namanya berita-berita bohong, ya, berita-berita bohong yang kadang-kadang memporak-pondakan tentang kehidupan ini. Nah, disitulah maka perlu supaya jangan sampai kita menghargai, menghormati hal-hal yang demikian itu dalam kaitannya dengan ini. Nah, maka berkaitan dengan ini, meskipun agak jauh, tapi saya harap bisa gaduh gitu. Minggu yang lalu itu kan terjadi dalam 1 minggu, jadi terjadi sidang gugatan tentang pilihan presiden. Dan salah satu yang dihadirkan untuk menjadi ahli itu adalah Romo Marti Suseno. Dan itu sekarang viral. Viralnya apa? Viralnya itu bisa, kalau nggak bisa menangkap bisa negatif, tapi itu positif. Kenapa? Ada tokoh dari saudara kita Muslim mengatakan itu sebagai tamparan yang sungguh sangat berat untuk kita. Kenapa? Kok justru penduduk Indonesia mayoritas Muslim sing tampil tentang etika Romo Katolik? Kenapa? Di mana tokoh ulama-ulama Muslim? Saudara akan menantang, tapi itu hanya justru menjadi refleksi. Kenapa singkong sedikit jumlahe iso duwe tokoh kaya kene sing gede jodone ngendi kasarane kamu. Itu lalu yang tidak bisa menangkap ya seolah nyerang Romo Marti, tidak menyerang. Tapi justru mengagumi. Dari situlah konteksnya, dari situlah yang kiranya harus kita lihat. Nah, karena itu perlu apa yang telah kita terima, rahmat dari Tuhan itu kita terima, bagaimana kita bagikan. Ya puji Tuhan, Romo Martis memang ahli dalam hal soal etika, karena yang ditekankan 3. Maka kemarin ada yang tanya pada saya, Romo apakah Romo itu boleh berpolitik? Dalam politik praktis enggak boleh, tapi kalau dalam politik moral etika oke. Harus itu, mau tidak mau memang harus ditekankan. Nah inilah yang kiranya perlu. Nah karena itu kita pun juga harus demikian. Kalau kita tidak mau tergerak dalam politik praktis, dalam kehidupan, dalam kepartean, ya kita harus punya politik etika. Bagaimana kita? Nah inilah harus tertanamkan
melalui orang tua. Orang tua yang harus mengawali, menanamkan nilai itu. Karena itu perlu ada pembinaan, pendampingan dari banyak pihak. Gereja tidak kurang-kurangnya senantiasa menawarkan dengan berbagai macam sarana. Tapi kadang-kadang yang menggunakan masih sedikit jumlahnya, tawaran-tawaran itu. Padahal berbagai macam gerakan. Dan ini nanti juga akan kita lakukan bersama besok tanggal 21 bulan ini, di mana akan juga kita hadirkan tokoh-tokoh yang terkait dengan soal kehidupan sebagai biarawan biarawati, bagaimana menjalankan langkah kehidupannya. Nah, mudah-mudahan itu pun juga jadi masukan bagi kita, bukannya kita senang didatangi, tapi nilai apalah yang sekiranya perlu. Nah, termasuk juga pengalaman bisa bertanya Bapak Ibu Yohanes Sunarto sampai bisa hidup selama 25 tahun bertahan sebagai keluarga, bahkan dikali anak, itu kan juga bisa tentu ada kiat-kiatnya. Itu bisa bertanya pada beliau, apakah di antara mereka tidak pernah terjadi konflik? Ya, Pripun Pak Narto, pernahkah terjadi di dalam komunitas keluarga ini tidak konflik, beda pendapat, beda arah? Terus? Tetapi kita komitmen dalam membangun rumah tangga itu harus saling melengkapi dan menghadirkan Tuhan, bahwa gereja kita itu gereja kecil adalah keluarga kita, yang kita pegang. Oke. Terus kunci yang paling pokok apa Pak? Kunci yang paling pokok komunikasi, saling mudah memaafkan, mengerti pasangan, dan menerima kekurangan dan kelebihannya, dan komitmen bahwa kalau saya selama hidup, istri saya ya juga hanya kau dan ini juga saya harapkan juga saya suaminya yang dipakai ataupun dihayati selama hidup. Jadi kita saling komitmen bahwa hidup kita itu adalah saling melengkapi, dan kita harapkan kita bangun keluarga kita adalah gereja kecil yang kita laksanakan untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Yang paling pokok dari yang dirumuskan Pak, yang disampaikan Pak Narto Bunarto, itu hanya satu kata, bahwa kok kudu ana sing ngalah karo nrimo. Anggo komitmen kaya apa nek ana sing ngalah nrimo ya wis tunggal. Ya ora. Satu kudu nrimo ngalah. Ngalah itu ora teges kalah. Aja ditiri, aja dipana, aja dingerteni nek ngalah ki kalah. Ndak, menerima demi kebaikan. Maka ya kudune ibaratnya sekarang nganterke ini gandeng kerepotan ya ngalah lah gitu. Ini demi ke depan untuk itu. Ning nek ora ono sing gelem ngalah, mbok komitmene dikat yang tampar sak kuat-kuate tetep lepas. Ning nek eneng sing ngalah, inilah kunci. Itu kata kudu ono sing gelem ngalah, bukan kalah. Ngalah itu sih demi kebaikan. Gitu. Nah, maka kalau inilah nanti yang akan terjadi. Kemarin juga dibicarakan. Dan saya punya intuisi seperti itu. Tadi malam saya melihat beritanya itu, di antara 7 hakim itu nanti pasti harus ada yang menengahi, ngalah untuk itu. Nah inilah yang kiranya perlu. Nah soal nanti hasilnya bagaimana sekarang kita tidak tahu. Tetapi kalau dalam keluarga tidak ada yang ngalah, sudahlah semuanya merasa tertekan satu dengan yang lain. Bahwa komitmen perlu, ya, tetapi harus ditali ikat itu kuduane sing gelem ngalah. Nah, ya berat. Itu di mana-mana semangat ini. Nah, karena itu terkait dengan kebersamaan kita pun juga harus demikian di antara kita. Karena itu apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib. Dia mengatakan, iman dan cinta adalah seperti kerelaan kita untuk mau dibimbing orang yang buta menuju ke suatu situasi yang tidak menentu dan tidak pasti, atau kita mau dituntun untuk meninggalkan zona nyaman dalam hidup kita. Orang buta memang tidak mampu melihat, tetapi dia memiliki pengalaman dan intuisi untuk mengantar kita kepada Allah yang tersembunyi. Ini terkait dengan apa yang dikatakan Thomas, bahwa dia minta bukti baru mau percaya. Tapi orang buta tidak akan pernah bisa melihat, tapi dia punya keyakinan bahkan melebihi kita yang bisa melihat. Kadang-kadang kita itu membedakan antara
uang 2.000 dengan 20.000 kosong. Kowe nek ngomong itu ngerti, oh iki mung 2.000. Tidak kali 2.000, tahu persis untuk itu. Karena memang disitulah tampaknya. Nah, ini merupakan satu kelebihan yang juga harus kita terima karena anugerah. Nah, itulah maka banyak limpahan rahmat kita syukuri bersama dengan keluarga ini dalam konteks kita. Nah, mudah-mudahan Ibu Bapak Saudari kita sekalipun tidak pernah melihat namun ada kepercayaan sehingga kita punya intuisi untuk melihat seperti apakah yang harus aku sekarang lakukan terkait dengan keimanan yang telah pula tertanamkan dalam hidupku. Sejauh aku menghidupi, disitulah aku berkembang seperti yang sekarang saya hidupi sesuai dengan situasi kondisi tanpa mengesampingkan, merugikan bagi pihak-pihak lain dalam kehidupan kita bersama. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti permulaan sekarang sebagai selatan. Para Bapak Ibu para Saudari, sebelum kita masuk pada doa umat dan sekaligus aku percaya kepada keluarga Bapak Ibu Yohanes Sunarto untuk mempersiapkan diri untuk mau memperbarui janji pernikahannya. Kami mohon untuk maju ke depan sini. Para Bapak Ibu dan para Saudari, sekarang kita akan menyaksikan dan memberikan doa kepada pasangan Bapak Ibu Yohanes Sunarto dan Ibu Margareta Maria Storini yang akan pamit janji pernikahan mereka. Untuk itu kepada Bapak Ibu Yohanes Sunarto dan Ibu Margareta Maria Storini, kami silakan untuk berdiri dengan saling berjabat tangan. Demikian juga para hadirin kami silakan untuk menjadi saksi dalam pembaruan janji pernikahan bagi Bapak Ibu ini. Kami silakan dimulai dari Bapak Sunarto. Di hadapan imam dan seluruh umat Allah yang hadir di sini, saya Yohanes Sunarto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Margareta Maria Setiorini yang ada di sampingku ini telah menjadi istri saya selama 25 tahun. Saya memperbarui janji kesetiaan saya kepadanya dalam untung dan malang, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Dan saya berjanji mau mencintai dan menghormati dia selalu selama hidup saya. Demikian saya, semoga Allah selalu menuntun dan menolong saya. Amin. Di hadapan imam dan seluruh umat Allah yang hadir di sini, saya Margareta Maria Setiorini menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yohanes Sunarto yang ada di sampingku ini telah menjadi suami saya selama 25 tahun. Saya memperbarui janji kesetiaan saya kepadanya dalam untung dan malang, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Dan saya berjanji mau mencintai dan menghormati dia selalu selama hidup saya. Demikian janji saya. Semoga Allah selalu menuntun dan menolong saya. Amin. Atas nama Gereja Allah yang Kudus dan seluruh umat yang sekarang hadir di sini, saya selaku Roh Paroki mendukung, merestui dan menerima pembaruan janji kesetiaan Bapak Ibu sekalian setelah dijalani selama 25 tahun sebagai Bapak Ibu keluarga. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menuntun perjalanan keluarga Bapak Ibu ini dengan limpahan berkat Allah yang kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga dalam hidup senantiasa engkau disediakan melalui lambang kesegaran air ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah mereka menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Sekarang padalah ya Bapa dengan rela Ibu Margareta Maria Storini agar rahmat, cinta dan damai tinggal di dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak mereka seperti para wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula ya Bapa bagi Bapak Yohanes Sunarto. Semoga ia selalu berusaha menaikkan tugas dan tanggung jawabnya baik terhadap istri maupun terhadap anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kini kami mohon kepadamu ya Bapa, semoga pasangan Bapak Ibu ini beserta keluarga yang mereka bina selama 25 tahun ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintahmu.
Semoga mereka sekeluarga hidup rukun, bersatu padu sebagai suami istri, terpandang karena berhidup yang baik dan berjasa bagi sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak-anaknya di hari-hari kemudian. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya pun masuk kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Karena Kristus Tuhan dan pengantar kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita bangkit diri, kita lakukan iman kita dengan doa syahadat kita lakukan. Aku percayakan Allah yang kuasa dengan Kristus Tuhan kita yang dikaruniai Roh Kudus dengan kali pertolongan Maria yang berita sengsara dalam pemberitaan Pilatus disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang dulu ke tempat penantian ada bangkit dari antara mati, yang di surga di belakang Bapa yang kuasa, juga datang dari antara mati. Aku percaya Roh Kudus, bisikan Roh Kudus, Tuhan para Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Para saudara-saudari yang terkasih, Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Karena itu marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat dan kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bapa, terimalah ungkapan syukur dari keluarga Yusiro Paroto Mukti karena telah merasakan limpahan rahmat berkat kesembuhan bagi Anda, Gregorius Guru Biakto Paroto Mukti, yang beberapa saat lalu harus diopnam di rumah sakit, namun berkat pula dari landasan doa novena 3 Salam Maria menunjukkan akan rahmat itu kau percayakan kepada keluarga itu. Demikian juga Bapak, terima lengkap syukur keluarga Bapak Ibu yang Sunarto yang mensyukuri perjalanan hidupnya sebagai keluarga selama 25 tahun. Juga untuk kedua Anda yakni Rinto dan Seto yang keduanya pada bulan ini pun mensyukuri atas perjalanan hidup selama 23 tahun dan 16 tahun. Semoga kedepannya bersama-sama baik keluarga Bapak Ibu yang Sunarto maupun keluarga Yudhistira Paroto Mukti dan juga kami semua kau rahmati kekuatan kesehatan lebih-lebih yang kami dambakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kobarkanlah semangat dan kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antar kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan arah hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Kita persiapkan puncak kita yakni Ekaristi. Dalam setiap langkahku
Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi keselamatan kita serta semua yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini kami serahkan hidup kami kepadamu bersama keluarga Bapak Ibu yang Sunarto beserta kedua anaknya, juga keluarga Yudhistira Baroto Mukti. Maka kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh batas dan layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun selalu bersyukur, terutama di waktu ini teristimewa pada hari ke pesta kerahiman ilahi. Kami puji Dikau dengan lebih meriah sebab Yesus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa-dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan akan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorak. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada bulan bagimu. Dengan tak henti-hentinya kami bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut bersyukur, sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan meluruskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya korban yang mulia dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan berhati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi kudus dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, mencah-mencahkan, lalu berikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhan, berkatalah. Demikian pula dia berjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur padamu, dia memberkati dan berikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan hidupmu. Ya Tuhan,
Marilah mengantarkan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami matakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangan kembali, kami persembahkan kepadamu korban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon padalah persembahan gereja-Mu dan indahkan korban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi darah kudusnya dan dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas warisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Tuhan Maria Bunda, Santo Yosef Mempelainya, para sumber yang dan para martir-Mu yang jaya, khususnya bersama Santa Faustina yang menerima penampakan dari Yesus tentang kerahiman ilahi, dan bersama seorang gurus yang lain dua-dua mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang menyelamatkan ini menghasilkan damai dan keselamatan bagi seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan sepasung kami Robert Sukarno, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarlah dengan rela doa umat-Mu yang Kau perkenankan beribadah di sini di saat kami merayakan pesta kerahiman ilahi. Bapa yang marahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka akan menikmati kebenaran-kebenaran selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam keseluruhan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberikan sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan selamat kami, Yesus Kristus. Serta Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga kami Tuhan selalu bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Salam damai, salam damai, salam
firman Tuhan. Ya Tuhan, banyak kontak pada saya, tapi kita berasa saja bisa kami sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Kepada Bapak Ibu yang sinato, kami mohon untuk maju menerima komuni dalam doa untuk saling mengucapkan. Tolong Mas Kris untuk mengatakan, jadi dia dapat saya akan datang untuk melayani.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Lebih-lebih kami bersyukur bersama keluarga ini maupun juga seluruh umat-Mu yang ada di sini. Senantiasa Kau bimbing menaungi melalui kerah iman. Sebab Dialah yang menjadi Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mungkin ada informasi atau ungkapan itu dari panitia, silakan. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat siang berkah dalam. Pertama-tama kami haturkan kepada Paduka Romo Petrus Sajiana PR yang telah berkenan untuk memimpin Ekaristi di kapel ini, terlebih sesuai dengan permohonan kami untuk ucapan syukur pernikahan kami yang ke-25. Kemudian Bapak Ibu Dewan Paroki, Bapak Ibu Ketua Lingkungan sekalian beserta keluarga, Regukur, kemudian Pesdinar, organis, serta paramenta dan tim liturgi beserta teman-teman KEP 4 dari Paroki Kristus Raja dan anak-anak yang saya cintai serta tamu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terlebih keluarga kami dari Terah Mbah Citro, juga dari Mbah Putri Karangbangun, bisa semuanya derek berdoa wonten mriki. Matur nuwun kerawanipun dukungan doanipun saestu menika saged nambahi mugi nambahi kawula sak keluarga ingkang derek Gusti, lan mugi mangke gesang kawula tansah sak wekdal-wekdal wonten pundi kemawon tansah luhuraken Gusti. Lan mugi panjenengan sedaya ugi tansah jinanggung ing Gusti, sehat, bahagia keluarganipun, lajeng rukun, dan dalam hidup sehari-hari juga memuliakan Tuhan, dan terlebih setiap hari raya ataupun hari Minggu selalu mengutamakan untuk memuliakan Tuhan. Untuk yang ketiga, nanti setelah Ekaristi selesai, kami mohon semua yang rawuh berkenan untuk pindah ke ruangan aula. Nanti apa yang ada di sana kita sebagai ucapan syukur kami kita rahapi sareng-sareng. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Lajeng untuk mimpin doa mangke nyuwun tulung Pak D Sri Raharjo untuk doa makanipun sak sampunipun Ekaristi rampung. Lajeng mangke kula nyuwun wekdal sekedhik Romo nderek foto keluarga menawi pareng dereng lepas kasulah sekolanipun. Makaten wonten kurangipun nyuwun pangapunten, matur nuwun berkah dalem. Fotone setelah berkat lalu langsung nang kene Pak Mestinan ngoten ya. Dadi engko bar golek doa Pak Sriharjo. Itu nggih. Nggih. Terima kasih. Kita tutup dengan mohon berkat doa. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian yang telah bersama-sama memberikan semangat dukungan kepada keluarga Bapak Sunarto yang merayakan pesta pernikahan selama 25 tahun bersama dua anaknya yang merayakan juga ulang tahun ke-23 dan ke-16, serta bersyukur bersama keluarga Yustino yang atas karena doa-doanya dikabulkan. Semoga dia dan dia dibimbing dan diiringi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara
sekalian, dengan demikian perayaan kasih hari pesta kelahiran lagi sekaligus pesta keluarga Bapak Ibu Johannes Narto, dan juga untuk kita sekalian telah selesai. Haleluya, haleluya. Kita pergi diutus wartakan kebaikan Tuhan. Amin. Romo Bapak Ibu dan Saudara saya terkasih, selamat siang berkat dalam. Sebagai ungkapan syukur dari adik kami, Dik Narto dan Dik Rini yang telah melaksanakan ucapan syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-25, kita diberi anugerah rezeki. Maka sebelum kita menikmati bersama, marilah kita berdoa. Dan kita akan berdoa bersama-sama melalui puji syukur nomor 164. Mari kita doa bersama puji syukur nomor 164. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas makanan yang Kau sediakan bagi kami sebagai tanda kemurahan dan penyelenggaraan. Berkatilah makanan ini agar berguna bagi kesehatan kami. Berkatilah mereka yang telah menyediakannya, dan berkati pula kami semua yang kini berkumpul untuk makan bersama. Semoga perjamuan ini memupuk semangat persaudaraan di antara kami dan mengingatkan kami akan Yesus Kristus yang telah menjadikan perjamuan sebagai sarana kehadirannya di tengah kami, para muridnya. Dialah Tuhan pengantara kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Fokus banget.
kula nyekel HP sepanjang misa.